Fadailul Ramadana wa waqtu izabati du'ai. Artinya keutamaan Ramadan dan waktu terkabulnya doa ini penting. Kita awali di bab 1 dulu, mungkin hanya 2 bab. Kita lanjutkan dengan talim kita nanti sampai putus Ramadan. Masih kategori tetap karena di bulan mulia ini penting terkait amalan puasa Ramadan. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Sebelumnya ada beberapa amalan yang mesti kita lafazkan per hari ya. Itu termasuk amalan sunnah ya. Kita sudah memasuki hari kelima kalau tidak salah hari ini, dan sisa 4 hari itu kan sifatnya person ya, mengamalkannya terutama doa, dan ada kekhususan yang disebut doa kamilan yang diredaksi dengan al-ikhlas, doa ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayati wujud wa ashabil ajam milik kulli mawjud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an. Fatubahi umu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurun nari wa nurun najari ila wajhikal karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuridun yawadin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan habibi, hamdan mustafirin, hamdan yuasi, yu'amahu, yukafi, majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita sama-sama baca al-ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama-sama saja. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Kita lafazkan kembali niat puasa Ramadan per hari untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syama qadin an adai fardhi syahri Ramadana adhi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita lanjut dengan doa Ramadan hari kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan saja. Allahumma ij'alni bihi minal mustaghfirina waj'alni bihi min ibadikas sholihin qanitina waj'alni bihi min awliya ikal muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini sebagai orang yang banyak beristighfar kepadamu. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu, dan jadikan aku salah satu dari orang yang engkau cintai demi kasihmu, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Kita lanjut ke doa rohani kita, doa kamilan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Allahumma alhamna al-ta'arufa
Ya. Allahumma alhamna al-ta'arufa ala atayahu wa tajimi kudisi wa habazza haramihi wa ayanuna ala syami bikafi jawarihina an masyiatika wastamin liha fima yurdika fala nubilu adana ilal batili wala tunasibu ayunnana alal nisyani wala namudu ayyidina ilal haram wala nata aqdamana sawwad hatta lanam la butunnana illa ma'ahala wala tantaku aljinatuna illa bima ajhara. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesucian-Nya, dan menjaga apa yang dilarang-Nya. Bantulah kami ya Allah untuk menjalankan puasa ini dengan bisa menahan anggota badan dari maksiat kepadamu dan menggunakannya untuk apa yang diridhoimu saja, agar telinga kami tidak kami arahkan kepada kesia-siaan dan mata kami tidak kami pusatkan kepada kealpaan dan tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan dan kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, agar perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan dan lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Kita langsung ke doa talim. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik yang pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami ta'lim ini dan Allah meridhoi. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung kita ke risalah ala tabiati ilahiyati nahika anpadika mazina amahil waqtli atoli ilmi bil ilmi fi hada syahril majidi ma'li bil nikmati ramadana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu, diberi kemudahan untuk bisa bertolebul ilmi di bulan yang sungguh mulia ini, di bulan Ramadan 1445 Hijriah ya. Tanpa kita sadari sudah memasuki hari kelima ya. Iwan ya ma'a rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung datang hari ini, maupun yang mengaji secara medsos atau bahasanya begitu live atau bukan live ya mungkin. Semuanya dong doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir mencoba membahas terkait dengan amalan Ramadan dan waktu mustajab berdoa. Itu fadilahnya bulan Ramadan. Fadailur Ramadana wa waktu ijabati doa. Ya. Artinya keutamaan Ramadan dan waktu terkabulnya doa ini harus diilmui.
Ya. Karena Ramadan ini beberapa ulama dibaginya menjadi 3 fase. Fase 10, fase 10, fase 10. Tiap fase itu amalannya berbeda-beda. Ya, disinilah gunanya kita berthalabul ilmi. Jadi kita mengamalkan itu ada waktu, ada ilmunya, tidak taklid. Dan itu berdasarkan tuntunan sunnah. Ya, tuntunan sunnah. Kita boleh memakai fikih, tapi fikih sifatnya kan umum. Kadangkala kita tidak tahu mana waktu yang tepat untuk kita berdoa menjadi mustajab, kan itu. Ya. Jadi kok susah banget berdoa? Tidak, bukan dipersusah, justru itu dipermudah. Kadangkala kita berdoa, kok bingung gitu ya, hanya pahala. Iya enggak? Kita berpuasa, yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Kita nggak mau begitu kan dalam beribadah. Tentunya ibadah itu ada kemudahan-kemudahan untuk kita bisa merealisasikan kehidupan secara benar, tuntunan petunjuknya. Ya. Kita bahas dulu di bab 1. Ya. Amma ba'du. Adon kepada tunggu. Bulan suci Ramadan sudah jelas merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih bisa meningkatkan ketakwaan, dinaikkan dari yang biasanya. Karena di sini charger utama untuk bisa menjalani kehidupan setahun ke depan. Semua ada imamnya, tahun ada imamnya Ramadan, hari ada imamnya Jumat, betul kan? Nah, salah satunya untuk mencapai tingkat ketakwaan, menaikkan tingkat ketakwaan, ya di bulan Ramadan ini diperbanyak amal ibadah. Jadi Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat baik dan penuh dengan berkah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Nah, ini kalau antum yakini. Di sini perlunya taklim dulu. Banyak keutamaannya, fadilahnya banyak, bahasanya gitu. Keutamaan bulan ini hendaknya membuat kita seharusnya kan semangat ya, untuk bisa menggunakan waktu yang kadangkala tidak menyadari, tahu-tahu udah 5 hari. Sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan, saroman sebuah fase, ya. Seperti sebuah fase menaiki sebuah gunung, kita iktibarkan dulu. Kan nggak langsung naik ke atas. Ya, ada 3 titik dalam pendakian menuju puncak ketakwaan. Ya, ada 3 titik. Titik awal mendaki, ya, titik awalnya penuh dengan perjuangan. Nah, titik tengah semakin terasa lelahnya. Dan ujian terberat ada pada titik terakhir. Itu fase Ramadan. Ya. Terkadang pada tahap ini banyak orang menyerah. Padahal disitulah puncak kebahagiaan. Itu tuntunan di bulan Ramadan yang 30 hari. Makanya 10 hari pertama adalah fase yang disebut kata sunnah fase rahmat. Apa namanya? Rahmat, bulan rahmat. Jadi mengamalkan di bulan rahmat itu 10 hari. Amalannya apa? Tadi amalannya. Ya, kan udah dibaca tuh. Ya. Jadi pas 10 lagi nanti berubah lagi amalan. Nah, ini nggak bisa diamalin di lain hari itu. Karena segala sesuatu, doa yang mustajab itu ada tempat dan ada waktunya. Itu tuntunan hadis. Perhatikan itu. Ada tempat dan ada waktunya. Jangan sampai kita berdoa itu hanya mendapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan yang disebut qabul. Ya. Nah. Jadi titik pertama disebut fase rahmat. Untuk menghadapi fase perubahan kebiasaan diri. Biasa makan siang hari berubah kan? Iya kan? Nah, ini kan sebagai ujian terberat dalam mencapai suatu ketakwaan.
namun paling banyak mendapatkan pahala. Nah, sekarang interaksi. Di fase awal 10 hari, sekarang udah masuk ke 5 nih. Pertanyaannya, ya, apa yang sering dibaca seharusnya di fase kelima ini? Kata Nabi, istighfar. Bukan meminta. Karena sifatnya taharah. Sifatnya membersihkan. Ya. Pada fase, bukan arti kata meminta nggak boleh ya. Tapi kurang tepat. Nah, ini ada hadisnya loh. Ya, jadi gini. Pada fase ini dibukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi kita untuk bisa mengakui, mengampuni dosa kita. Maka kita akan baik kalau kita mengakui kejujuran kita berdosa. Nah, 10 hari kedua kata Nabi disebut fase makfirah. Tadi pertama fase apa? Supaya jelas dulu amalannya. Nanti di fase makfirah lain lagi amalannya. Ya. Artinya bulan ampunan. Tadi bulan ngebersihin diri. Ampunan, jadi doa kita di titik kedua ini banyak meminta boleh. Minta dunia boleh. Khususnya banyak minta dunia itu karena supaya amalan kita bisa mencapai amalan permintaan pada akhirat. Di amalan terakhir itu disebut fase makfirah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di 10 hari kedua Ramadan, kata Nabi, ya, supaya kita mengejar permohonan, ya, apa permintaan kita, keselamatan. Kalau di pertama itu permintaan ampun dengan istri, istighfar, ya. Jadi jangan terbalik-balik dulu. Ya, boleh juga kita meminta ampun di fase kedua, tapi maksudnya ampunan ini supaya ada hikmah dikabulkan doa kita. Jadi boleh dirunut dari ampunan langsung ke permintaan, istighfar langsung doa di fase kedua. Tapi fase awal sebaiknya jangan ada permintaan, karena apapun juga kita perlu adab. Ampunan. Makfirah itu diberikan khusus pada waktu tersebut demi keselamatan orang untuk bisa ikhtiar dan kesejahteraan, kebahagiaan, tercukupi rezekinya pada fase kedua ini, terutama di bulan puasa. Dari hal yang akan kita amalkan sebagai bentuk kasih sayang Allah, itu fase makfirah, ya. Karenanya diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, ya, beliau berkata, wahwa syahru Ramadana awaluhu rahmatun. Beliau ini dari Nabi, awalnya rahmatun, wa aswatuhu makfiratun. Yang kedua makfirah, ya. Wa khairan at'akun minan nar. Jadi yang terakhir itu doanya akhirat, dihindari dari bencana neraka. Nah itu dia. Fase Ramadan itu dari dulu begitu, amalannya beda-beda. Ya enggak begitu aja ya puasa kita biar. Betul kan? Ya. 10 terakhir ini jelas merupakan penutupan bulan Ramadan, sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada apapun amalnya. Tergantung pada apa? Pada tutupannya. Orang soleh sepanjang hari, matinya bisa syu'ul khotimah enggak? Hati-hati Pak. Ya, penutupannya ini. Nah banyak orang pas di terakhir itu udah sibuknya takjil. Wah ini kacau, bukan banyak ibadah. Jadi andung hanya mengingatkan kembali ya. Karena hati-hati dengan tutupannya. Karena di antara keistimewaan bulan Ramadan terdapat fase-fase yang penuh kemuliaan. Sudah jelas salah satunya tadi adalah fase rahmat. Memperbanyak taubat di rahmat. Makanya Ramadan juga disebut bulan rahmat. Fase kedua disebut bulan makfirah. Makanya perbanyaklah berdoa. Secara lebih jelas kita urai satu persatu fase-fase ini
dengan amalannya supaya kita lebih afdol. Karena kita baru 5 hari puasa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Silakan yang berbeda. Ramadan tiba, Ramadan tiba.